Satlantas Polres Jombang bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mojokerto melakukan operasi sadar keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan di Terminal Kepusari Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2022. Silakan ada pasir itu. Mati ya? Mati dari tahun berapa matinya nih? Tahun 2020, sekarang 20. Oh iya, mati 2 tahun ya? Tahun ya. Iya. Sampean kalau yang sampean parkir di sana ya? Selain UPT Mojokerto, Satlantas Polres Jombang juga menggandeng Satuan Reserse Narkoba untuk melakukan tes urin bagi para sopir angkutan dengan didampingi anggota TNI Angkatan Darat dari Polisi Militer. Kasatlantas Polres Jombang AKP Rudi Purwanto melalui KBO Ibtu Arif menjelaskan, operasi tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan yang tidak layak beroperasi. Untuk meminimalisir angka kecelakaan, Ibtu Arif mengajak masyarakat sadar dan patuh terhadap undang-undang lalu lintas. Operasi yang dilakukan di terminal, apa yang ingin disampaikan Bapak? Ya begini rekan-rekan wartawan, rekan-rekan sekalian, kami dari Satlantas Polres Jombang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Sat Narkoba Polres Jombang melaksanakan kegiatan operasi tes urin yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Jombang. Tujuannya adalah satu, untuk meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Jombang, karena bisa diketahui bahwa laka di Jombang ini sangat tinggi ya. Kalau kita lihat prosentase dari Polres sangat tinggi. Itu adalah upaya-upaya kita Satlantas Polres Jombang untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang ada di Kabupaten Jombang. Tadi kan ada mobil Komandan, ada mobil trek overload. Itu tindakan apa yang diberikan kepada supir itu? Ya, yang jelas kalau mobil yang overload itu langsung kita laksanakan penindakan dengan tilang ya. Nanti tadi sudah dilaksanakan penilangan oleh anggota kita karena mobil tersebut melebihi kapasitas ya, terlalu tinggi atau overload. Terus dengan adanya operasi ini, apa yang ingin disampaikan kepada para sopir yang ada yang melintas di wilayah Jombang ini? Ya, tentunya himbauan kepada sopir, kami dari Satlantas Polres Jombang menghimbau ya kepada sopir tentunya tetap berhati-hati melaksanakan kegiatan sopir ya, intinya hati-hati di jalan. Kalaupun merasa capek atau dirasa ngantuk, istirahat sejenak agar dalam perjalanan tetap selamat. Komandan, jenengan sebagai Kasatlantas atau apa di sini, Komandan? Di sini saya mewakili Pak Kasatlantas. Kebetulan kami sebagai Korbit-Op Satlantas Polres Jombang atau KPO Satlantas. Oke, terima kasih, Komandan. Sementara Kepala UPT Mojokerto, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Yoyo Kris mengatakan, berdasarkan data sementara yang dihimpun, tercatat dari 25 kendaraan yang dioperasi, 3 kendaraan ditemukan tidak dilengkapi trayek dan 3 kendaraan ditemukan uji kir dalam keadaan mati. Pak, untuk kegiatan pagi hari ini bisa dijelaskan? Baik, kami KUPT P3 LAJ Mojokerto di Sub Provinsi Jawa Timur pada pagi hari ini melaksanakan operasi gabungan keselamatan dan ketertiban lalu lintas, di mana perlu rekan-rekan ketahui dengan kejadian yang ada di 71 KM 712400 Tol Sumo oleh sebab itu kami di sini akan
melakukan pemeriksaan terutama kendaraan-kendaraan yang tidak layak jalan yang pertama. Yang kedua, kendaraan-kendaraan yang tidak dilengkapi dengan perizinan. Sebab perlu diketahui bahwasanya kejadian tol Sumo tersebut dia tidak mengantongi yang namanya surat pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan karena dia pariwisata. Makanya di sini kami akan menekankan agar nanti semua pengurus atau pengguna kendaraan angkutan orang harus dilengkapi dengan selain buku uji juga dilengkapi dengan surat pengawasan dari kementerian atau dari Perhubungan Provinsi Jawa Timur atau dari Perhubungan Kabupaten Jombang. Ya. Untuk yang kemarin kasus yang menabrak tiang itu di tol itu apakah benar untuk PO-nya itu masih atas nama PO lama? Begini, setelah kami cek antara STNK dengan fisik kendaraan memang ada perbedaan di dalam ya. PO. Hal tersebut nanti kita dalami apakah sudah ada surat jual beli yang dilakukan oleh PO Langgeng Jaya dan Ardiansa tersebut. Mungkin ada sebuah saran untuk pengusaha PO atau perusahaan yang bergerak di bidang travel, apabila ada membeli kendaraan yang second itu apa yang harus dilakukan? Satu, yang pertama harus diketahui bahwa kendaraan tersebut adalah sehat. Yang kedua, syukur-syukur kalau kendaraan tersebut itu umurnya masih di bawah 15 tahun. Karena ketentuan daripada peraturan Menteri itu harus di bawah 15 tahun. Yang ketiga, agar juga diketahui oleh pengusaha agar memberikan istilahnya kesejahteraan bagi pengemudi. Artinya ketika pengemudi itu perjalanan lebih dari 8 jam itu harus istirahat minimal 30 menit. Ini tadi setelah dilakukan cek berdasarkan data yang masuk, angka pelanggarannya bisa disebutkan persentasenya berapa? Untuk sementara dari 25 kendaraan kita lakukan pengecekan, ada 8 kendaraan tidak dilengkapi dengan trayek. Yang kedua ada 3 kendaraan yang buku ujinya sudah waktunya diperpanjang, kirnya mati. Itu nanti diperpanjang di sini atau bagaimana? Nanti kita lakukan sidang, proses sidang. Setelah itu kami memberikan himbauan untuk segera diperpanjang di tempat domisilinya. Baik, terima kasih. Dan panjenengan ini pun selaku apa di sini? Saya kebetulan selaku kepala PT P3 LAJ Mojokerto. Ya, wilayahnya Kabupaten Mojokerto Jombang dan Kabupaten Kota Mojokerto. Terima kasih banyak. Kasatres Narkoba Polres Jombang, AKP Muhammad Rizal Rahman mengatakan, dari 18 sopir yang sudah dites urinnya, belum ada yang dinyatakan positif. Hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya sopir yang dinyatakan positif narkoba. Pak Kasat, tes urin yang dilaksanakan di terminal Jombang ini, apa maksud dan tujuannya Bapak? Ya, maksud dan tujuannya satu, yaitu kita pertama kalau untuk cek urin sendiri kita memahami bahwasanya pengguna narkoba itu kan bahaya, apalagi jika digunakan oleh supir. Nah, itu nanti akan membahayakan para penumpangnya, dan insya Allah dengan cara tersebut dapat menekan tingkat kecelakaan atau fatalitas dalam berkendara lah, transportasi seperti itu. Nah, saat ini selain cek urin juga, ini kegiatannya kerjasama dengan Lantas, dengan Disub juga. Jadi kalau kami dari Sat Narkoba, kami fokus kepada cek urinnya. Dari lalu lintas dengan Disub itu mengecek ke arah kendaraan-kendaraan ya, dokumen kendaraan, kelayakan kendaraan dan lain-lainnya seperti itu. Jadi kegiatan ini bukan hanya cek urin saja, tapi kita cek juga kelayakan dari kendaraan tersebut. Jadi supirnya kita cek, mobilnya juga kita cek. Insya Allah dengan begitu kita dapat menekan angka
kecelakaan di Kabupaten Jombang ini. Seperti itu sih. Berdasarkan hasil tes tadi yang dilakukan dan apa ada yang ditemukan positif itu? Alhamdulillah sampai saat ini ada 18 orang yang dicek, belum ada yang dinyatakan positif seperti itu. Namun jika kalau ada, nanti kita akan proses sesuai hukum yang berlaku. Seperti itu aja. Berarti itu nanti dilakukan penindakan atau pendampingan seperti itu, Dok? Antara dua, kita lihat dulu. Kita lidik dulu. Jikalau memang ini hanya murni pemakai, nanti mungkin akan dilakukan pembinaan melalui rehabilitas. Kalau di situ ditemukan adanya indikasi ada terlibat dengan jaringan, baru kita menggunakan penindakan hukum sesuai dengan aturan undang-undang di Undang-Undang 35 seperti itu. Demikian dari Jombang, saya Agus Situju Haira, Kabar Jagat mengabarkan.